Selamat pagi bagi kita semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Salam Indonesia, salam Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Tuhan Yesus memberkati. Mantap! Puji Tuhan. Saat ini saya akan membawakan di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai dengan 16. Saya akan membacakan bagi kita. Demikian bunyi firman Allah. Tetapi sesudah berapa waktu sungai itu menjadi kering sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia, bersialah pergi ke Sarfat termasuk wilayah Sidon. Dan diamlah di sana, ketahuilah aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku meminumnya. Ketika perempuan itu pergi mengambilnya, ia berseru lagi, cobalah ambilkan juga bagiku sepotong roti. Perempuan itu menjawab, demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan, dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan 2-3 potong kayu api. Kemudian aku mau pulang dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati. Tetapi Elia berkata kepadanya, jangan takut, pulanglah, buatlah seperti yang kau katakan. Tapi buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel, tepung dalam tempayan tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas bumi. Lalu pergilah perempuan itu dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Tepung dalam tempayan itu tidak habis, dan minyak dalam buli-buli tidak berkurang, sama seperti firman yang diucapkan dengan perantaraan Elia. Puji nama Tuhan. Kalau kita melihat kisah yang sangat menarik, taat atau abai. Tema kita adalah taat atau abai terhadap firman Tuhan. Mengapa? Karena ini sebuah kisah yang panjang sebenarnya, tentang seorang raja yang sangat luar biasa, lalinya, kejamnya. Dia membunuh setiap yang namanya nabi Tuhan pada waktu itu. Tapi ada seorang pegawai raja yang di ayat yang ke 20, pasal 20 Anda bisa lihat bahwa orang itu menyelamatkan 100, ya, menyembunyikan nabi Tuhan dan mempersiapkan makanan minuman mereka. Mereka disembunyikan di suatu tempat atau di dalam gua. Lalu dia memberi makan kepada nabi Tuhan tersebut. Elia memang dicari-cari untuk dibunuh, dibinasakan, dan itu situasi yang sangat tidak menyenangkan. Dan akibatnya, dampak yang mereka alami, dan bukan hanya nabi Tuhan yang mengalami, semua rakyat mengalami, karena nabi Tuhan ini sudah berkata, hujan tidak akan datang sampai aku mengatakannya. Jadi bisa Anda bayangkan bahwa nabi Tuhan sudah berkata, kalau hujan tidak akan datang sampai Tuhan menyatakannya, sampai aku mengatakannya. Ya, sepertinya seolah-olah dia sudah menjadi Tuhan pada waktu itu. Tetapi yang mau saya katakan adalah karena itu memang kehendak Allah. Nah, taat atau abai, kita belajar dari seorang janda yang akibat kelaliman seorang raja, dia juga berdampak, kehidupannya juga berdampak. Padahal berbeda wilayah, tetapi Tuhan akan menyuruh dia ke sana. Tuhan menyuruh Elia ada ke sana. Nah,
Kalau dalam bahasa Ibrani-nya Shema Adonai itu berarti ada tiga arti ya. Yang pertama hear, lalu listen, lalu kemudian yang ketiga taat. Jadi kalau hear itu kita bisa mendengar sepintas, ya. Tetapi kalau listen itu mempunyai makna, itu punya perhatian, pay attention, sesuatu yang betul-betul didengarkan. Kalau hear itu bisa dia sepintas, mungkin mendengar suara, atau makanya kalau orang Israel itu bukan hanya saat berada di persekutuan atau doa keluarga saja mereka membaca firman Allah, tetapi waktu di jalan pun yang penting mereka, apakah mereka mendengarkan dengan hear atau sepintas karena perjalanan, atau kalau di rumah tentu akan berbeda ketika kita mendengar. Dan yang ketiga itu artinya obey, taat. Nah, jadi kalau kita melihat kisah yang baru kita baca tadi, betapa sangat menariknya. Bayangkan seorang raja yang bernama Ahab, 22 tahun memerintah, lalu kemudian karena kelakuannya yang tidak sesuai dengan firman Allah, maka Tuhan menghukum negeri itu. Tetapi kalau saya melihat dan saya membaca kisah mereka dari Omri, terus kemudian Ahab, kemudian juga Ahazia, lalu kemudian Yoram. Aduh, saya ngeri sebenarnya. Karena apa? Ini generasi-generasi yang dari kakek, bapak, cucu, cicit ya. Generasi ketiga sampai keempat itu melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Dan kalau kita lihat bahwa penghukuman Tuhan bagi Raja Ahab, jadi jangan berpikir kepada para pemimpin-pemimpin di luar sana, kalau melakukan apa yang jahat, tidak ada dampak. Itu akan berdampak bagi generasimu, bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang di sekitarmu. Dan yang paling parah itu adalah Tuhan membumi hanguskan generasi daripada Ahab. Ya, 70 anaknya dibantai, sebagaimana dia membantai nabi-nabi Tuhan atau orang-orang percaya pada waktu itu. Dan kemudian Tuhan juga membantai generasinya, bahkan sampai tidak tersisa. Sangat mengerikan kalau kita membaca kisah ini. Tetapi saya tidak akan sampai di situ. Saya hanya ingin memberitahukan kehidupan kita yang tidak benar itu berdampak bagi orang lain. Dan itu sebabnya tema kita taat atau abai terhadap firman Allah. Itu pilihan Anda. Tetapi saya sebagai hamba Allah mau mengatakan, pilihlah menjadi taat. Jangan pilih untuk memberontak, jangan pilih untuk abai. Jangan pikir karena Anda menjadi seorang pemimpin atau menjadi seorang raja. Saya nggak akan bisa lagi ngomong sama raja di sana, sama Ahab. Tetapi sebagai pemimpin masa kini, jangan pikir dengan melakukan hal-hal yang jahat bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan, Anda terbebas. Tidak. Kalau Anda mau sejenak membaca firman Allah, maka atau Alkitab ini, beberapa hari yang lalu saya katakan Alkitab ini adalah pemberian yang terbaik yang pernah diberikan Allah kepada manusia. Jadi baca, cintai, taati apa yang dikatakan oleh firman Allah, karena itu akan membawa manfaat bagi kita. Nah, kita melihat kisah yang sangat menarik. Kita sudah ditimpa oleh bencana yang sangat panjang, pandemi yang sampai hari ini juga belum berakhir, dan dampak ekonomi bukan hanya Indonesia, resesi bukan hanya Indonesia, tetapi banyak bangsa-bangsa. Ya, sampai ada yang kolaps karena tidak kuat menanggung semua derita. Dan keadaan, kalau bisa saya bayangkan, ya hal-hal yang hampir mirip situasi dan kondisinya. Tetapi yang mau saya katakan, bagaimana sikap kita dalam menghadapi keadaan, kesulitan, itu yang terpenting. Karena ada orang menghadapi kesulitannya memberontak. Ada orang menghadapi kesulitannya melakukan kejahatan. Ada orang menghadapi kesulitannya abai terhadap firman Allah, tidak peduli terhadap firman Allah, tidak peduli pada janji Allah. Dan wanita ini sangat-sangat menarik.
Karena dia bukanlah orang yang percaya. Tetapi Tuhan memilih dia untuk menjadi alat di tangan Tuhan. Dia bisa memilih untuk tidak menyediakan apa yang diminta oleh Nabi Elia. Tetapi kita lihat bagaimana wanita ini. Pertama, dia menuruti permintaan daripada Nabi Elia. Bayangkan disuruh ambil air. Lalu kemudian setelah itu belum lagi. Ini seringkali kalau saya ingat ini cerita ini, sok kenal, sok akrab aja. tanpa berkenalan, ya dia sok kenal, sok akrab aja. Karena Tuhan memang sudah mengatakan, aku akan kirim seorang janda untuk memelihara engkau. Jadi dia sok kenal, sok akrab aja. Yang penting aku. Kalau zaman sekarang itu nggak beretika si Nabi Tuhan itu ya. Wah, bahaya itu. Tetapi wanita ini menuruti permintaannya. Seharusnya kita sebagai orang yang, ya kalau menurut itu boleh saya katakan dengan satu kata, taat gitu loh. Ya. Jadi taat menuruti apa yang dikatakan oleh hamba Tuhan ini. Sebagai implementasinya dalam kehidupan kita mentaati apa yang dikatakan oleh Tuhan terhadap diri kita. Jadi kalau situasi kondisi yang kita alami menggoncang, kita lihat beberapa hari yang lalu saya baca koran bagaimana kengerian terjadi, perusahaan-perusahaan besar mem-PHK belasan ribu. Itu kan memberikan dampak yang sangat luar biasa. Hanya dua yang saya tahu di perusahaan besar, yaitu YouTube sama Apple. Itu tidak ada pengurangan tenaga kerja. Tapi di Amazon, di Facebook, di Twitter, macam-macam itu yang besar-besar itu, yang penghasilannya di atas triliun itu, tapi harus mem-PHK pegawai-pegawai mereka karena demi penyelamatan ya perusahaan mereka juga, sehingga bisa bergerak lebih leluasa. Dan sampai anak siapa yang bilang ya sama saya, bahkan YouTube kasih uang lagi sama. Oh, itu Pak Vicky. Apa? Bapak Vicky ya? YouTube ya, adalah kan saya bilang bahkan YouTube kasih duit deh karena saya cerita bagaimana situasi kondisi zaman ini dan bagaimana seharusnya sikap kita sebagai orang percaya supaya kita tetap kencang berdoa di hari-hari ini dan mentaati Tuhan. Itu penting untuk melihat segala kebaikan Tuhan. Tadi pagi saya berkhotbah tentang iman atau percaya pada fakta-fakta. Faktanya kita mengalami kesulitan. Faktanya kita mengalami sakit. Faktanya kita mengalami situasi yang parah. Faktanya itu. Tapi ketika kita orang-orang beriman, kita harus melampaui lebih daripada fakta-fakta itu. Iman kita harus mencapai kepada apa yang dikehendaki oleh Allah. Kalau iman berdasarkan fakta-fakta, itu bukan iman. Tapi kalau iman itu misalnya disebut sakit penyakit, itu fakta. Kamu akui itu sakit. Tetapi engkau akan mengatakan kepada Tuhan, Tuhan, bahwa engkau adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter. Dokter bisa mengatakan tidak, tapi tidak bisa sembuh, tapi saya katakan sembuh. Karena engkau dokter di atas segala dokter. Itu tadi pagi. Tetapi saya tidak menyinggung itu. Tapi di situ saya katakan iman tidak boleh mati, iman itu harus hidup. Lalu kemudian iman itu harus hasil daripada perbuatan. Karena kadang-kala iman tidak akan punya manfaat apa-apa kalau kita tidak ada tindakan iman dalam hidup ini. Nah, salah satu dari tindakan iman itu adalah ketaatan kita kepada Tuhan.
Jadi kalau kita taat seperti wanita ini, sekalipun ya Nabi Tuhan ini apa itu istilahnya, so akrab, so kenal, so akrab. Tapi wanita ini ya sudahlah, mau apa lagi, saya akan lakukan apa yang dia minta, saya akan menuruti permintaannya, saya mau taat apa yang dikatakannya, karena ada sebuah janji yang diberikan oleh Tuhan melalui Nabi ini kepada wanita ini. Bayangkan kalau wanita ini katakan begini, saya saja, ini persiapan terakhir. Dia bisa abai, dia bisa cuek terhadap Nabi Tuhan ini. Cari saja makananmu. Ini terakhir, makanan kami terakhir ini. Karena firman Allah katakan jelas bahwa setelah dia mengelola mencari kayu bakar itu, dia akan mati. Tapi saya yakin dan percaya situasi kita belum seperti itu. Sekalipun kita sedang mengalami resesi global, ya, kita masih bisa beraktivitas walaupun ada dampak, ya. Tetapi saya mau katakan, kita harus tetap taat, memilih untuk taat kepada Tuhan. Jangan memilih untuk abai. Jangan memilih seperti Ahab, 22 tahun memerintah. Memang sempat dia diingatkan oleh Tuhan, dia berbalik. Itu sebabnya tidak ditimpakan masalah itu pada waktu dia hidup. Tapi dia akan menimpakan kepada generasinya. Masa gara-gara kita hidup dalam kelakuan yang bejat, kelakuan yang tidak benar, anak kita yang akan menanggung semua kesalahan itu. Nggak fair itu. Dan itu sebabnya saya mengatakan kepada kita, pilih untuk hidup taat kepada Allah di dalam situasi dan kondisi apapun yang engkau sedang hadapi. Ingat, Allah tidak pernah lepas tangan dari hidupmu selama engkau mau mengikuti kehendak Dia. Pagi-pagi datang berteriak kepada Tuhan. Saat engkau punya waktu datang berteriak kepada Tuhan. Di tengah jalan, di mana, saat engkau mencuci mungkin, saat engkau menyapu rumah mungkin. Berseru kepada Tuhan. Gunakan hari-hari ini untuk terus bergumul dengan Allah. Berseru kepada Allah. Percayalah, Allah yang dahsyat, yang luar biasa itu bukan Allah yang tuli. Dia Allah yang menjawab doa setiap hamba-hamba. Tapi memang dibutuhkan kesabaran, dibutuhkan kemauan keras untuk terus tetap merendahkan hati di hadapan Allah. Bukan memaksakan kehendak kita, tetapi sungguh-sungguh kita menantikan kebaikan Allah itu turun bagi hidup kita. Karena saya tetap yakin dan percaya Allah itu tidak pernah abai terhadap janji yang telah diberikannya. Dan kemudian kita lihat janda ini pada akhirnya melakukan seperti apa yang diminta. Dia mengelola apa yang membuat roti itu terlebih dahulu kepada Nabi Tuhan itu, dan dia mentaati apa yang dikatakan Nabi Tuhan itu. Dia tidak abai terhadap apa yang dikatakan, tetapi dia sungguh-sungguh memberikan. Dan karena ketaatannya itu, maka yang kedua terjadi. Yang kedua itu terjadi mujizat. Anda bisa bayangkan ketika dia membuat olahan yang pertama, dia berkata, ini tinggal persiapan terakhir ini. Ini terakhir. Tapi ketika saya ambil, kok dia masih tetap ada. Kok saya ambil masih tetap ada. Loh. Minyak juga begitu loh. Masih tetap ada. Nggak habis. Nggak berkurang. Masih ingat janda seorang hamba Tuhan yang ditinggal mati meninggalkan utang. Aduh, mati meninggalkan utang itu berat. Berat itu, ya.
Tetapi ya untungnya janda ini datang kepada Tuhan karena anaknya sudah mau diambil untuk menjadi budak. Lalu Tuhan katakan, apa yang ada dalam rumahmu? Enggak ada apa-apa terkecuali sedikit minyak. Ya, ya sudah, pergi kau pulang. Minta botol sebanyak-banyaknya. Isi botol itu di rumah. Oh, kalau Anda dikirakan disuruh begitu, yang benar aja hamba Tuhan. Ya, ini tadi kalau di sini Elia, di sana Elisa. Yang benar aja. Masa bisa itu terjadi? Kalau itu dibilang, dia nggak akan bisa melihat mujizat. Sama dengan wanita ini. Dia tidak akan pernah bisa melihat mujizat. Ketaatan Anda akan menghasilkan mujizat yang dikerjakan oleh Tuhan. Saya sudah banyak kali melihat mujizat Tuhan. Perkara-perkara yang tidak mungkin, tetapi dimungkinkan oleh Allah. Makanya saya katakan ketaatan kita adalah kunci meraih segala kebaikan Tuhan. Taat atau abai terhadap firman Allah. Anda yang memilih. Anda tidak bisa dipaksa oleh siapapun. Anda punya konsekuensi hidup. Kalau saya pilih ini, Anda tahu akibatnya. Saya pilih ini, Anda tahu akibatnya. Tetapi sebagai hamba Tuhan, saya akan tetap menganjurkan untuk taat seperti wanita ini. Sekalipun di tengah-tengah kekurangan. Sekalipun seolah-olah tidak ada jalan. Sekalipun seolah-olah langit berubah menjadi tembaga. Doamu tidak dijawab. Anda bisa bayangkan kalau doanya nggak dijawab-jawab. Aduh. Seringkali saya bilang mengapa kekristenan itu menjadi tidak exciting, karena seringkali doanya nggak dijawab oleh Tuhan. Apakah Tuhan nggak menjawab doa? Tidak. Tapi perlu kita bertanya, perlu kita introspeksi. Apakah kita taat terhadap Tuhan? Itu kuncinya. Sama seperti Ahab menyalahkan Elia, Nabi Elia. Kau yang membuat penderitaan rakyat ini. Dia bilang kau. Bayangkan 850 nabi palsu diberi makan oleh Isabel. 450 nabi Baal, 400 nabi Asera. Itu makan dari kerajaan. Sementara nabi itu harus disembunyikan aja di hutan sana, di gua. Tapi saya salut kepada Obadiah ini. Karena firman Allah katakan sejak kecil dia adalah orang yang takut akan Tuhan. Tapi dia hidup di tengah raja yang lalim. Dia memberikan pelayanan yang terbaik terhadap raja. Sekalipun raja itu telah melakukan hal-hal yang jahat. Kalau Anda baca pasal 21 bagian akhir di sana dikatakan ketika Tuhan mengingatkan Ahab itu merendahkan hati di hadapan Tuhan. Dan dia melakukan, sebenarnya Ahab ini katanya baik, tapi dia melakukan itu karena istrinya. Memang istrinya tapi kalau saya lihat dari generasi Omri, terus kemudian Ahab, Ahazia, terus Yoram, itu memang ya kakek jahat, bapak jahat, anak jahat, cucu juga jahat. Mau bilang apa? Dan itu yang mereka tinggalkan. Sampai kemudian Tuhan membasmi hangus 70 anaknya sekaligus. Anaknya Ahab itu dibunuh
oleh Raja Yehu. Dibasmi semua, dicari sampai ke akar-akarnya. Aduh, mengerikan. Memang gak dilakukan pada masa Ahab. Tapi saya pikir Tuhan itu nggak adil gitu. Nggak, ini hanya apa? Menurut pemikiran saya. Kenapa nggak dilakukan di masa Ahab? Supaya dia bisa melihat. Kok enak dia? Hanya karena dia, oh Tuhan, itu yang mau saya katakan. Itulah hebatnya Tuhan itu. Sejahat apapun engkau, kejahatanmu sebesar apapun, kalau kau datang dengan segala kerendahan hati, dia bersedia mengampuni engkau. Walaupun, saya katakan walaupun, akibat dari perbuatanmu itu, harus ada orang yang menanggung. Kebetulan yang menanggung itu anak cucu dari Nabi Ahab. Makanya pilihlah untuk hidup taat. Karena ketika engkau hidup taat, akan selalu ada mujizat mengikuti langkah-langkah hidupmu. Kalau engkau bilang kata taat, tetapi engkau tidak pernah melihat mujizat, ada sesuatu yang perlu dipertanyakan. Yang mujizat itu bukan harus yang wow, walaupun ada yang wow gitu kan. Tadi pagi saya bersaksi bagaimana ketika pada 3 bulan 11, walaupun ini sudah lama, tetapi itu sangat berkesan bagi saya, itu 2014. Ketika dokter memvonis satu keluarga itu mati. Dan orang-orang sudah pulang mempersiapkan karena mereka percaya kepada dokter ini bahwa malam ini akan meninggal. Dan sudah dipersiapkan di rumah untuk malam itu dia akan pulang dengan mati. Dan saya katakan, siapa dokter ini? Memangnya dia Tuhan. Lalu saya bilang kepada keluarga, malam ini saya yang berjaga. Saya yang akan menjaga. Saya akan patahkan apa yang dikatakan oleh dokter itu. Sampai saya bilang, seharusnya dokter itu tidak boleh berkata demikian. Dokter-dokter di luar sana, kalau Anda memang tidak bisa lagi menyembuhkan, katakan saja, kami telah berusaha, tapi kita serahkan sepenuhnya kepada tangan yang. Jangan Anda memastikan orang mati. Walaupun secara medis mungkin Anda mengetahui, tapi setidak-tidaknya berikan secerca harapan, berikan penyerahan yang sungguh kepada keluarga. Jangan justru mematahkan. Tapi ada banyak dokter yang seperti, tapi ada juga banyak dokter yang bijak. Tapi saya mau katakan, ketika itu saya berkata, malam ini saya berjaga. Tidak pernah saya berjaga. Tidak pernah mau juga saya berjaga di situ. Ya, di rumah sakit itu. Tapi karena sore itu saya mendengar, malam ini akan meninggal. Saya katakan, saya tidak lagi pulang, tapi saya akan langsung berjaga di situ. Seluruh keluarga saya suruh pulang. Saya malam itu, dari sore itu sampai pagi hari. Tapi memang saya melihat sebuah kengerian yang sangat luar biasa. Mujizat masih tetap nyata. Dia masih Tuhan berikan perpanjangan usia. Yang jelas dia tidak mati malam itu. Karena memang sakitnya itu komplikasi yang sangat luar biasa. Tapi apa yang tidak bisa dilakukan oleh Tuhan? Saya sampai mencatat itu di buku saya, makanya karena itu bagi saya spesial sekali, ya, spesial sekali. Dan saya juga bersaksi di situ bagaimana mujizat bisa terjadi ketika pada tanggal 8 Juli jam 4.30, 8 Juli 1995. Itu menanti kelahiran seorang putra yang paling besar. Saat itu dokter katakan kepada saya, anak bapak ini sungsang, anak bapak ini gak bisa lahir secara normal karena pinggul istri bapak itu kecil.
Jadi dia harus disedot. Saya sempat konsultasi bagaimana kepalanya apa begitu ya. Apakah nggak peyang, apakah enggak. Nanti dia pai gitu. Oke. Tidak lama lagi, mungkin mereka lagi persiapan alat-alat. Lalu dia panggil lagi saya. Dokter itu bilang begini pada saya. Pak, ini anak bapak tidak bisa disedot. Dia harus dioperasi. Terus saya bilang ini enggak, Pak Dokter nggak profesional. Saya bilang begitu langsung. Gini aja Pak Dokter, berikan saya waktu 1 jam, 2 jam, 3 jam. Oh jangan, setengah jam. Oke, dokter keluar, perawat keluar. Anda bisa, mungkin saya satu-satunya dokter yang butuhkan dokter tapi mengusir dokter. Saya masih ingat khotbah saya. Saya bilang sama istri saya, di Taman Eden tidak ada dokter pada waktu itu. Di Taman Eden tidak ada ahli, tidak ada dokter. Tapi Tuhan memberikan kemampuan bagi Hawa untuk melahirkan. Dan saya katakan kau bisa. Dia sakit, Pak. Sakit. Saya tahu memang itu kata firman. Sakit, Pak. Sakit. Memang sakit. Bewar atau firman Allah. Tapi saya katakan Tuhan memberikan engkau kemampuan. Udah kamu yang ngedan, saya yang nekan. Iya. Jadi saya ikut. Ada lagi satu orang. Saya teruskan dulu ini. Jadi setelah itu 10 menit, 20 menit anak itu keluar. Kepalanya sudah langsung nongol. Saya panggil dokter. Pak Dokter, sudah. Anak saya sudah mau lahir, tinggal ditangani. Di kepalanya sudah keluar. Sampai dokter itu geleng-geleng kepala. Sampai dokter itu tanya-tanya, ini memang anak yang keberapa? Atau dia bilang, sudah berapa tahun dia menikah baru punya anak. Dan ketika dokter yang satu bilang, yang menangani biasa, karena yang biasa menangani lagi pergi ke Sumatera pulang. Ketika dia bilang siapa penangani, saya sebut namanya, saya tidak perlu sebut namanya lah, ya. Terus kemudian dia katakan, wih anak mahal ini, memang ya biaya persalinan walaupun dengan cara yang seperti itu, tapi wah luar biasa gitu dokter, puji Tuhan. Ya, jadi yang mau saya katakan adalah bahwa mujizat tetap nyata. Ada lagi seorang wanita. Halo. Kapo. Iya, nah, kapo. Nanti. Sekarang ini kapo. Besok sampai. Jadi kalau saya lagi datang sama dia, setelah jamaah, nggak kapo ya. Kapo. Nggak cukup satu saja. Sampai berapaan. Haleluya. Ya, jadi mujizat masih bisa terjadi. Apapun situasi kondisimu, sakitmu, di level manapun, kalau engkau belajar mentaati Tuhan, Tuhan bisa melakukan hal yang luar biasa. Pertanyaannya, apakah kita yakin apa yang dikatakan Tuhan akan terjadi? Kau bisa taat, kau bisa juga abai. Kau bisa tidak percaya, engkau juga bisa percaya. Tapi saya mau katakan, percayalah, Allah tidak akan mengecewakan engkau. Lalu yang ketiga, terjadi mujizat yang sangat luar biasa. Diambil bertahun-tahun, ya, tidak kurang. Bukan satu bulan, 2 bulan itu. Mujizat yang dialami oleh wanita ini. Yang mau saya katakan adalah, untuk terjadinya mujizat itu terus menerus, apakah wanita ini tidak mengalami proses? Mengalami proses.
Saya kembali sejenak ke ayat yang ke-14. Demikian bunyi firman Allah. Sebab beginilah firman Tuhan Allah, Israel, tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang, sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi. 3 tahun 6 bulan. Konfrontasi antara Baal dan Tuhan. Saya sudah mengkhotbahkan di 5 menit bersama dengan firman. Dan pada akhirnya kita bisa melihat mujizat itu berlangsung cukup panjang. Tapi yang mau saya bilang adalah dia konsisten untuk percaya terhadap apa yang difirmankan oleh Tuhan melalui nabinya. Jadi kalau Anda mau melihat terus mujizat Allah, pemeliharaan Allah, perlindungan Tuhan, kehebatan Tuhan, Anda harus terus konsisten percaya terhadap janjinya. Jangan hari ini percaya, besok tidak. Jangan hari ini melihat situasi kondisi, apa bisa. Satu kali waktu kami pesta di Sumatera, itu lagi musim hujan. Terus saya sebagai hamba Tuhan berkata kepada ada orang-orang pemuda-pemudi, kalau pesta di sana itu pemuda-pemudi, udah pasang aja itu teropnya, pasang apanya. Mereka nggak mau. Ini kan sudah mau apa? Masih musim hujan. Nanti aja setelah mau apa? Nggak, pasang aja. Nggak akan ada hujan, nggak akan ada angin sampai nanti pesta itu selesai. Terus seperti Tuhan aja kau. Terjadilah. Jadi sudah mereka, tapi saya katakan pasang aja, pasang. Akhirnya mereka pasang. Setelah setiap kali ada hal-hal yang saya katakan, Tuhan, lihatlah situasi dan kondisi alam yang tidak bersahabat. Lalu setelah itu pesta berakhir, udah semua kami ada di rumah, itu seperti apa yang saya katakan itu. Nanti sampai selesai pestaku baru kami sudah ada di rumah, semua sudah itu datang hujan yang sangat lebat. Bagi saya itu hujan balas dendam. Tetapi sebelum kami pulang ke rumah, ada seorang ibu lari-lari datang kepada saya. Rupanya dia mendengarkan. Seorang ibu datang kepada saya, seorang guru. Dia lari mengejar saya. Gimana sih kau bisa ngomong begitu sih? Terjadi? Dia bilang begitu. Belum lagi terjadi hujan kan? Apa saya bilang? Itu loh. Semua orang tahu di sini tuh. Seperti kau ini Tuhan. Oh itu. Saya bilang bahwa Tuhan yang yang penting kita beriman. Sampai dia bilang, memangnya kita gak beriman? Sampai dia bilang begitu. Memangnya cuma kau aja yang beriman? Kan salah lagi. Memangnya cuma kau yang beriman? Padahal saya itu hanya mau mengatakan ya keyakinan kita betul-betul kepada Tuhan. Terus waktu dibilang, ya maksud saya itu ketika kita beriman, ketaatan kita kepada Tuhan itu harus menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hidup kita. Baru dia. Karena kadang-kala orang beriman tapi tidak menjaga ketaatannya kepada Allah. Minum masih minum. Masih juga dia kembali ke minum tua, bagaimana? Minum ibu susu pertiwi. Ya, ada ada seorang bapak diingatkan oleh pendetanya, Bapak sudah tua, udah usianya berapa puluh tahun pun masih aja minum tua. Ini bukan tua, ini susu ibu pertiwi.
Ini diambil dari bumi, susu ibu pertiwi. Jadi tidak salah kita Pak Pendeta meminumnya. Saya mau bilang begini sebenarnya. Ada banyak orang hidup kekristenannya hanya sebagai sekedar hidup. Mari kita berkata seperti pemazmur berkata, "This has been my practice." Inilah yang telah aku lakukan. I obey to your word. Aku percaya, aku taat terhadap firman. Haleluya. Jadi praktek-praktek kehidupannya adalah praktek melakukan apa yang dikehendaki Allah. Terjadi mujizat atau tidak terjadi mujizat, praktek kehidupannya adalah melakukan kehendak Allah. Tetapi ada banyak orang puluhan tahun menjadi Kristen yang bantu, menjadi Kristen batu sandungan, menjadi Kristen yang tidak memuliakan Allah. Di mana kekuatan Allah? Di mana kuasa Allah? Di mana kehebatan Allahmu? Di mana kehebatan Yesus? Kuasa kebangkitan Yesus itu di mana? Yang narkoba tetap narkoba, yang main perempuan tetap main perempuan, yang melacur tetap melacur. Apa Yesus yang salah? Apa kuasa Yesus yang salah? Apa Tuhan yang salah? Atau sekedar kita mau kita introspeksi diri lah. Pindah sana, pindah sini, sana ke sana kemari. Tetap Kristen bantu. Janganlah. Kekristenan itu adalah kekristenan yang harus di hadapan sesama. Makanya pemazmur dalam Mazmur 119 tadi, "Do good to your servant, O Lord, I will live." Lakukanlah yang baik terhadap aku, Tuhan. Aku akan hidup. Tapi bukan sekedar hidup. Dia katakan, I will obey you. Berapa banyak kebaikan Tuhan terhadap kita. Apakah kita balas dengan melakukan apa yang baik? Apakah kita lakukan arestos? Itu arestos itu berkenan di hadapan Allah. Atau dalam 2 Petrus 1 ayat yang kelima, supaya imanmu pistis itu apa itu? Ariti. Saya melihat di kamus ariti excellence, lalu kemudian juga apalagi praise, lalu kemudian juga virtue itu kebajikan, lalu juga itu kan dikatakan kepada imanmu tambahkan kebajikan. Jadi kebajikan itu sampai di situ dulu yang saya mau katakan. Jadi di dalam areti itu dia kebajikan, dia kuasa Allah. Jadi ketika kita beriman, sebenarnya tambahkan kuasa Allah dalam hidupmu dengan mempercayai kepada firman Allah, lalu melakukan penyelamatan. Jadi itu sebabnya Tuhan mau kita bertambah dengan hidup dalam iman, tapi tidak stagnan di situ. Tambahkan kepada imanmu itu kebajikan, kuasa Allah, dan kemudian tindakan menyelamatkan. Jadi sesuatu yang sangat luar biasa sebenarnya artinya. Jadi saya yakin dan percaya itulah yang dimaui Tuhan dalam kehidupan kita. Sehingga iman kita bukan iman abal-abal, bukan iman kerupuk. Sehingga kita tahu apa yang harus kita pilih. Jangan seperti si Ahab
memilih untuk melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Jangan seperti bapaknya si Omri, jangan seperti cucunya si Ahazia, jangan seperti cicitnya si Yoram. Ngeri. Jangan. Yang pada akhirnya dibasmi habis generasi dari Ahab. Padahal Tuhan berjanji untuk memberkati generasi kita turun temurun. Tetapi apabila kita tidak mentaati Dia, yaitu yang akan terjadi. Dan itulah sebabnya saya mengatakan kepada kita, pilihan ada di tangan kita. Mau taat atau mau abai terhadap firman Allah. Tetapi sekali lagi, dan saya akan ulang-ulang, sebagai hamba Allah, pilihlah taat terhadap firman Allah, supaya engkau bisa melihat mujizat Allah, pemeliharaan Allah. Teruslah konsisten mempercayai Allah dalam hidupmu, sehingga mujizat demi mujizat dalam setiap langkah itu sebenarnya mujizat. Bayangkan Anda keluar sana nggak ditabrak mobil, Anda berjalan, Anda kerja, Anda bilang saya bersyukur 1 Maret 1987 saya percaya pada Yesus sebagai kesaksian terakhir. Saya bukanlah seorang yang ingin menjadi seorang hamba Tuhan, ya. Tetapi sakit saya tidak sembuh 2 tahun. Ya, bibir saya dipecah. Jadi kalau apa istilahnya, kalau gelas itu bisa lengket di bibir saya ini, nggak tahu kenapa. Tapi kalau itu sudah, saya bilang, Tuhan ampunilah saya mau. Tapi ya begitu, kau yang berjanji, kau yang mengingkari. Satu kali saya diberi kesempatan untuk mengikuti penyelaman rohani di Surabaya. Saya ikut. Ketika saya ikut, ya luar biasa ya, Tuhan melawat saya mengakui segala kelemahan dan kemudian berikhtiar kepada Tuhan. Tapi ikhtiar saya itu sebenarnya nggak sungguh-sungguh. Saya bilang begini, saya masih ingat pada waktu itu, ya saya berdoa, saya bilang begini sama Tuhan, ada kamar doa di GPPS Surabaya sana. Lalu kalau engkau memang Tuhan yang hidup, sediakan sponsor bagi saya. Tapi jangan dari Surabaya, jangan pula dari Kalimantan atau dari Sumatera. Karena Sumatera ada keluarga saya, di Surabaya ada keluarga saya, ada keluarga saya di Sumatera, di Kalimantan. Jangan dari Surabaya, jangan dari hanya 3 hari. Jadi 7 Juli 1987. Tiba-tiba salah seorang pembicara, saya sudah keluar dari kamar doa, saya duduk di tempat duduk lah. Saya udah senyum-senyum, masa dalam hati kecil saya itu, masa Tuhan itu bisa mengabulkan, memangnya terlalu hebatkah Tuhan itu, gitu ya. Ya, itu di masa kebodohan saya lah. Tapi saya bersyukur saya melakukan itu. Karena apa? Dengan demikian saya mengerti siapa Tuhan itu, siapa Allah yang besar itu. Dengan jalan saya merendahkan Tuhan pada mulanya, dan saya kemudian bertobat dan saya menerima Dia. Dan seorang berkata, saya tidak cerita sama dia, saya tidak bilang apa-apa sama dia. Saya yang menanggung uang sekolah. Tuhan sudah ngomong sama saya. Dia pergi. Anda bisa bayangkan, saya gimana ya? Ya seperti orang bodoh aja pada waktu itu. Tapi ketika saya langkahkan kaki saya, seolah-olah Tuhan ngomong, sudah kau lihat ada yang sponsor. Wih,
saya pergi ke kamar 2, ngeraung-ngeraung, nangis. Karena itu pada waktu itu sebenarnya kalau boleh waktu itu saya langsung menyerahkan hidup. Tapi karena bukan giliran pria untuk sekolah pada waktu itu, akhirnya saya datang 6 bulan kemudian. 6 bulan kemudian saya datang dengan pakaian putih-putih, wow, gagah. Terus menghadap kepada Om Isa. Kau pulang. Kamu jahat. Wajahmu mengerikan. Kau pulang. Padahal saya baru datang itu. Menyerahkan diri untuk melayani itu. Aduh. Saya bilang, saya nggak bisa ngomong apa-apa dan suruh pulang. Tapi saya masih ingat. Saya bilang begini, ya sudah kan Tuhan, saya sudah menyerahkan diri. Yang penting saya sudah menyerahkan diri. Lalu kebetulan ada seorang Tante Dibora di situ. Lalu dia, kamu tunggu dulu di sini. Kamu gak usah kemana-mana. Dia menghadap ke Om Ishak. Om Ishak itu bilang, Tante Dibora bilang, Om, dia sudah datang jauh-jauh menyerahkan diri ke dalam Tuhan. Beri dia kesempatan, 1 bulan kah, 2 bulan kah? Kalau memang perilakunya nggak benar, usir dia. Bayangkan, satu-satunya siswa yang direkom kalau melakukan kesalahan dalam 1-2 bulan ke depan, diusir. Tapi saya mau katakan, bukan untuk apa, tetapi kemudian sayalah yang menjadi anak emas dari beliau. Jaga, beli obatnya, ramuannya, dan kalau ada apa-apa, saya diberikan kesempatan untuk melakukan. Seangkatan saya, tidak ada yang bisa melayani, tapi saya bisa melayani. Di luar, saya dipercayakan untuk menjaga sebuah tanah gereja yang cukup jauh, ya mungkin ada 17 kilo itu. Tiap malam saya harus berangkat ke sana. Jadi teman saya pagi pulang, siap pagi dia di sana, malam dia pulang ke gereja, saya ke sana. Begitu 2 orang ini, yang satu dari Nagire, yang satu dari Sumatera Utara. Yang mau saya katakan adalah, kalau Tuhan yang memanggil engkau, dia akan memperlengkapi engkau. Dan itu sebabnya saya katakan, setelah saya mengenal Yesus, dan dia tidak pernah abai. Karena dari awal, iman saya bukanlah iman yang mempercayai dia dengan sungguh, melalui proses yang panjang. Tapi saya bersyukur, kalau saya tetap bisa bertahan, konsisten percaya kepada firman Allah, itu bukan karena kekuatan saya, tapi karena kasih karunia Tuhan. Pilihlah untuk taat kepada Tuhan, jangan memilih untuk abai. Karena ketika engkau memilih taat kepada Tuhan, engkau akan melihat hal-hal yang besar. Tapi ketika engkau memilih untuk abai terhadap firman Allah, hukuman menanti Anda, cepat atau lambat. Hukuman itu akan menimpamu. Tidak engkau, generasimu. Belajarlah terhadap Allah. Dan tetap konsisten untuk percaya. Dan dia mengalami pemeliharaan Tuhan sampai tiba pada waktunya hujan. Saya tidak percaya waktu pun sudah walau sudah bangkit berdiri. Kami bersyukur, berterima kasih kepadamu Tuhan. Engkau adalah Allah yang konsisten menepati janjimu. Engkau adalah Allah yang dapat melakukan mujizat dalam situasi dan kondisi apapun. Kami sungguh bersyukur, 2 tahun kami mengalami masa-masa yang sulit, bahkan ditambah dengan situasi resesi, dan masih tetap pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami. Dan Tuhan Bapa di surga
Kami tidak tahu apa yang terjadi di luar sana. Para sahabat-sahabat kami, orang-orang, tapi dari media kami banyak mengetahui ada banyak nyawa manusia ini tidak berharga karena keserakahan orang, karena ketidakmampuan seseorang untuk beriman. Mereka kemudian stres, depresi, yang kemudian kadangkala juga karena tidak siap melakukan apa-apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Itulah sebabnya Tuhan, kami sebagai orang percaya menghadapi masalah kami bukan soal berapa kuatnya kami, tapi bagaimana kami menyikapi persoalan ini, lalu kemudian mendekatkan diri kepada Allah, mempercayakan hidup ini kepada Allah, dan Allah yang kami sembah tidak akan pernah mengecewakan kami. Apa yang kami kerjakan, setidak-tidaknya Engkau akan tetap membuat kami terus bertahan dalam anugerah. Terima kasih, berkati firman, berkati kami semuanya, dan terpujilah Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bagi Anda yang sakit, mari Engkau nyatakan imanmu kepada Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari Engkau tumpangkan tangan bagi mereka yang sakit, yang lemah Engkau kuatkan, yang kurang iman. Firman Allah katakan, mintalah kepada Allah yang punya pemilik iman itu, sehingga iman kita iman yang berkenan di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Situasi politik, kondisi bangsa kami serahkan dalam tangan Tuhan. Juga Tuhan memberkati bangsa kami ini dengan segala ekonominya dari Sabang sampai Merauke, dari Minang sampai Pulau Rote. Dan biarkan kami melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan, sehingga sebagaimana firman-Mu, ketika kami melakukan apa yang baik, melakukan firman Allah, menjauhi yang jahat, maka berkat akan turun atas bangsa kami. Terima kasih, kami bersyukur, kami berterima kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sekarang pulanglah dengan